Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zahratul Anunya, NIM 102-19046. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang scanning kapasitas mikroskopi, yaitu SCM. Baik, selanjutnya di sini ada outline yang akan dipresentasikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan mengenai SCM, yang kedua ada diagram skema, prinsip operasi SCM, yang ketiga ada pengukuran menggunakan SCM, dan yang keempat ini ada aplikasi SCM dalam beberapa bidang, dan yang kelima ada referensi dari materi dalam presentasi kali ini. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang pertama. Jadi SCM ini adalah metode atomic force microscopy atau AFM yang kuat untuk mengkarakterisasi perangkat semikonduktor karena operasi yang tidak merusak serta resolusi spasial dan sensitivitas listrik yang tinggi. Jadi SCM ini digunakan untuk mengkarakterisasi permukaan sampel dengan merekam perubahan lokal kapasitansi antara permukaan dan prop logam. Umumnya SCM ini mengukur variasi kapasitansi spasial pada semikonduktor dan dengan demikian memetakan konsentrasi carriers dan profil doping dari sampel yang didoping dengan tidak seragam atau heterogen. Baik, selanjutnya di sini ada gambar skema SCM. Jadi kapasitansi dari tip dan sampel itu ujungnya dan juga sampel yang dapat diperiksa dengan memodulasi carriers dengan bias yang mengandung komponen AC dan DC. Nah, kemudian di sini ada lock-in amplifier. Jadi amplifier ini digunakan untuk mengukur output sensor kapasitansi dengan rasio signal to noise yang tinggi. Nah, besarnya sinyal keluaran SCM ini yaitu DC per dV merupakan fungsi dari densitas carrier atau konsentrasi dopan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram skema prinsip operasi SCM. Nah, jadi pada gambar ini tuh menunjukkan peraturan eksperimental pengukuran kapasitansi melalui SCM. Jadi untuk pada gambar ini tuh terdiri dari rangkaian senator dengan 3 jalur gitu. Jadi jalur yang pertama ini menggambarkan sumber radio frekuensi atau RF yang terhubung ke modul bingkai atau frame modul dan berisi fast lock loop yaitu PLL dan menghasilkan sinyal RF dan power amplifier juga untuk memperkuat daya. Kemudian yang kedua ini ada jalur pengadopsi RF yang terhubung ke detektor RF. Kemudian jalur yang ketiga ini adalah jalur sensor kapasitansi yang ada di sepanjang ujung tipnya. Osilasi kapasitansi antara ujung dan juga antara tips dan sampel ini mengubah karakteristik resonansi senator melalui jalur detektor RF yang menghasilkan perbedaan amplitudo tegangan outputnya. Next, selanjutnya ini itu adalah gambar yang menunjukkan adalah frekuensi RF ini bergeser oleh perubahan kapasitansi tip dan juga sampel. Nah, ini dilakukan jadi terjadi pergeseran gitu, perubahan kapasitansi, bisa dilihat pada saat melakukan pemindaian. Baik, kita lanjut. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran menggunakan SCM. Nah, SCM ini beroperasi dengan ujung AFM ini berlapis bahan konduktif, kita bisa lihat di sini gambarnya, dan sensor kapasitansi yang sangat sensitif selain komponen AF yang biasanya tentunya. Terus dengan menerapkan tegangan AC, ujung konduktif dalam kontak dan sampel semikonduktor teroksidasi membentuk kapasitor MOS, yaitu adalah metal oxide semiconductor, dengan tip dan sampel bertindak sebagai elektroda. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar bahwa kapasitor MOS ini terdiri dari 2 kapasitor yang disusun secara seri. Yang pertama itu adalah lapisan oksida isolasi dan yang lainnya itu adalah lapisan depresi aktif dekat antar muka oksida silikon yang bisa dilihat pada gambar.
ini ya. Kemudian, kapasitansi total ini ditentukan oleh ketebalan oksida dan juga ketebalan ketebalan, kapasitornya. Nah, lapisan depletion-nya ini bergantung pada konsentrasi karier di supersilikon dan, tegangan DC yang diterapkan antara ujung dan semikonduktor. Kemudian selanjutnya di sini, kita bisa lihat ada kurva kapasitansi terhadap tegangan atau DC bias, dan di sini ada diferensial yang B ini adalah kurva, diferensial capacitance versus, DC bias. Jadi kita bisa lihat bahwa pada, grafik ini itu menunjukkan ketergantungan bias DC atau DC bias dari kapasitansi, sebagai kurva CV frekuensi tinggi untuk sampel untuk yang P ini adalah untuk yang, tipe P, untuk yang merah adalah tipe P dan untuk yang biru adalah tipe N. Nah, jadi sampel dengan jenis dopan yang berbeda ini akan menghasilkan arah kemiringan yang berlawanan gitu, dalam kurva CV-nya. Nah, kalau jadi, untuk yang B ini, yang differential capacitance terhadap DC bias ini menunjukkan, ketergantungan, tegangan atau DC bias dari, kapasitansi diferensial yang diturunkan dari turunan kurva CV-nya. Yang yang ada yang bisa dilihat pada, gambar yang A ini. Baik, selanjutnya ini ada kurva CV juga. Dari kurva ini kita bisa lihat, jadi, pergeseran paralel penurunan kapasitas pada kurva CV dan untuk yang gambar A dan yang untuk gambar B ini ada, untuk yang kurva DC per dV atau tadi diferensial kapasitas frekuensi tinggi. Jadi adanya muatan yang tertangkap dalam lapisan isolasi semikonduktor tipe P ini, contohnya pada kita ngambil tipe P, ini menyebabkan pergeseran paralel penurunan kapasitansi. Jadi, kapasitasnya akan berkurang. Kemudian, eee, tergantung pada sifat, yang muatan yang terperangkap, pergeseran ini ada yang nilainya lebih tinggi atau nilainya lebih rendah gitu. Kita bisa lihat pada kurva di sini, jadi di sini ada yang, rendah, kapasitasnya menurun atau kapasitasnya malah naik, itu juga bisa jadi pergeseran. Eee, Baik, selanjutnya di sini ada skema deteksi pengukuran DC per dV tergantung pada konsentrasi doping sampel semikonduktor. Jadi, konsentrasi doping ini heterogen gitu, berbeda-beda, ada yang high concentration dan juga ada yang low concentration. Jadi tegangan AC yang diterapkan oleh lock-in amplifier ini menghasilkan, variasi kapasitansi di daerah depletion sampel pada bias DC tetap. Amplifier lock-in ini kemudian, mendeteksi variasi amplitudo dan fase sinyal kapasitasi sampel pada frekuensi yang sama dengan tegangan AC yang diterapkan. Namun nilainya tidak ada nilai kapasitansi absolut yang diukur gitu. Dengan kata lain, output lock-in amplifier ini setara dengan kapasitansi diferensial, yaitu DC per dV-nya. Karena itu SCM ini akan, mendeteksi kapasitansi diferensial pada tegangan DC dan AC tetap saat si tip ini bergerak melintasi, sampel dan menggambarkan daerah yang berbeda dalam konsentrasi karier dalam fase dan, amplitudo. Penurunan penurunan kapasitansi sampel yang konsentrasi dopingnya tinggi berbeda dengan, sampel dengan konsentrasi dopingnya rendah tentunya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa amplitudo SCM yang dideteksi oleh lock-in amplifier diukur dengan kontras terbalik dengan konsentrasi doping sampel. Jadi ketika, si konsentrasi dopingnya rendah, maka amplitudo SCM ini menunjukkan kontras yang lebih tinggi karena, konsentrasi rendah membuat, lapisan depresi yang lebih tinggi ketika FAC yang sama diterapkan, yang ketika FAC sama diterapkan. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Baik, selanjutnya di sini ada gambar topografi dan juga gambar squad SCM yang diambil di bagian atas sampel, sebelum diambil dan juga setelah diambil. Jadi bisa dilihat di gambarnya ini bahwa
Yang ini sebelum dianil dan ini yang sudah dianil. Nah, ini kita bisa lihat bahwa setelah dianil ini gambarnya menjadi lebih terang, lebih jelas, dan juga memiliki warna gitu. Juga bisa lebih bagus kualitasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi ECM dalam beberapa bidang. Jadi penerapan ECM untuk yang pertama ini adalah penerapan ECM untuk analisis kegagalan dalam industri semikonduktor. Jadi kita bisa lihat gambarnya seperti tadi. Jadi, si penerapannya ini adalah ECM diterapkan untuk mengkarakterisasi gate oxide di perangkat metal oxide semikonduktor, MOS, yang tadi ada gambarnya pada slide sebelumnya, dikarenakan, gate oxide ini menjadi lebih tipis karena pengurangan dimensi perangkat secara keseluruhan, masalah dan kegagalan dapat terjadi. Maksudnya kegagalan sih, jadi dapat terjadi yang disebabkan oleh muatan yang terperangkap dalam oksida lapisan selama operasi perangkat. Jadi saat ini tidak ada alat karakterisasi lagi yang lain gitu yang, dapat secara lokal menyelesaikan lokasi kegagalan dan juga cut listrik dalam 2 dimensi. Jadi, dapat dilakukannya dengan, alat ini aja, SCM saja. Selanjutnya, aplikasi selanjutnya itu SCM ini digunakan di bidang memori semikonduktor non volatil dengan kepadatan yang sangat tinggi. Jadi di sini muatan yang tersimpan dalam lapisan isolator heterostruktur metal insulator oxide semikonduktor yaitu MIOS dari memori non volatil dapat diciptakan dengan resolusi nanometer oleh SCM. Nah, kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.